saya Setia Uli Septiani dengan NIM 234140170 dan rekan saya Yohana dengan NIM 231400174. Kami akan memaparkan materi tentang PowerPoint interaktif pada materi pecahan untuk SD Sari Asih Subang. So, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, pada bagian latar belakang ini, media yang dikembangkan adalah PowerPoint interaktif nih, teman-teman. Nah, PowerPoint interaktifnya itu pada materi pecahan. Nah, materi pecahan itu untuk siswa SD Sari Asih Subang nih. Nah, media yang dibuat itu karena pembelajaran sebelumnya itu masih menggunakan metode ceramah atau metode konvensional, sehingga siswa itu kurang tertarik gitu ya dalam dan sulit gitu untuk memahami materi. Oleh karena itu digunakanlah model pengembangan 4D karena model ini sederhana gitu, sistematis dan juga sesuai gitu ya untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik, serta juga mudah dipahami gitu ya oleh siswa. Yang kedua ada define atau pendefinisian. Nah, tahap define atau pendefinisian itu merupakan tahap awal nih untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Nah, pada tahap ini dilakukan beberapa analisis nih, yaitu yang pertama ada analisis kurikulum, lalu ada analisis karakteristik siswa, dan juga ada analisis materi, dan juga ada analisis masalah yang terjadi di kelas. Nah, tujuannya agar media yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga ada analisis pada tahap define. Nah, pada analisis pertama ada pada analisis kurikulum. Nah, materi pecahan itu termasuk pembelajaran matematika kelas 4 SD dan harus dikuasai oleh siswa. Lalu ada analisis karakteristik siswa nih. Nah, siswa SD itu biasanya lebih mudah memahami materi gitu ya melalui gambar sama contoh nyatanya. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis materi. Nah, analisis materi ini pada materi pecahan itu biasanya seperti kayak seperempat, ada setengah, dan sepertiga ya. Itu masih bersifat abstrak gitu. Jadi jika hanya dijelaskan dengan angka saja, kemudian pada terakhir ada analisis masalah kelas. Nah, ditemukan bahwa siswa itu sulit gitu memahami konsep, lalu kurang fokus juga gitu ya saat pembelajaran. Dan media pembelajaran yang digunakan juga masih kurang menarik nih. Lalu di sini ada tujuan tahap define atau pendefinisian. Nah, tujuan dari tahap define itu yaitu gitu ya. Pertama, untuk membentuk media pembelajaran yang interaktif tentunya ya. Dan interaktif dan visual gitu tentunya. Nah, selain itu, media ini juga bertujuan gitu untuk membantu siswa untuk memahami konsep pecahan. Bagaimana gitu, memahami konsep pecahan bagaimana dengan lebih mudah gitu, serta membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan juga lebih bisa menyenangkan gitu ya. Di sini ada desain atau perancangan. Nah, pada tahap desain atau perancangan dilakukan proses merancang media gitu ya, merancang media sebelum dibuat. Lalu kegiatan yang dilakukan gitu ya meliputi kayak menentukan tujuan pembelajarannya bagaimana, lalu menyusun materinya juga bagaimana, dan bagaimana sih mendesain tampilan media agar lebih menarik gitu bagi siswa gitu. Lalu ada penyusunan materi nih. Nah, materi itu disusun dari yang mudah ke yang sulit gitu agar si siswa itu dapat memahaminya, agar si siswa itu dapat memahami pembelajaran secara bertahap.
Nah, materi yang disusun itu meliputi kayak pengertian pecahan, lalu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, lalu ada juga cara membaca pecahan itu bagaimana, dan juga contoh gitu, contoh-contoh soal dan soal-soal latihan. Nah, di sini ada desain media gitu ya. Nah, pada tahap desain media ini gitu, PowerPoint ya, kita kan membuat PowerPoint. Nah, dibuat dengan tampilan yang lebih menarik gitu, lebih menarik dan tentunya pasti interaktif. Nah, isi media itu terdiri dari slide pembuka, lalu materi pembelajarannya, lalu contoh-contoh soal latihannya, lalu ada interaktif, pastinya interaktif, dan lalu ada penutupnya. Nah, media juga menggunakan warna yang cerah, lalu gambar yang menarik, serta animasi sederhana. Nah, itu semua agar siswa itu lebih semangat dan fokus dalam belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang development atau pengembangan. Pada tahap pembuatan media dan pengujian kelayakan yang dilakukan itu, yang pertama harus membuat PowerPoint sesuai dengan desain. Yang kedua, menambahkan animasi dan transisi. Yang ketiga, menyiapkan soal interaktif yang akan diberikan kepada siswa. Yang keempat atau yang terakhir itu melakukan validasi ahli oleh guru untuk mengetahui sebagaimana kesesuaian antara media dengan materi pembelajaran. Selanjutnya ada revisi media. Revisi media adalah perbaikan media yang dilakukan berdasarkan masukan, seperti yang pertama, tulisan terlalu kecil itu bisa diperbesar. Lalu yang kedua, warna yang kurang jelas bisa diperbaiki agar lebih jelas. Yang terakhir yaitu tampilan dibuat lebih menarik dan mudah dipahami agar siswa yang menggunakan media nantinya dapat memahami materi secara maksimal. Setelah melakukan revisi media, langkah selanjutnya yaitu penyebaran atau disseminate. Nah, pada langkah penyebaran ini yang pertama ada melakukan implementasi di kelas, yang kedua media digunakan dalam pembelajaran nyata, yang ketiga memastikan siswa lebih aktif, lebih fokus, dan lebih mudah memahami materi. Nah, langkah-langkah tersebut itu masuk ke dalam penyebaran media. Nah, media juga bisa dibagikan kepada guru lain untuk proses pembelajaran di kelas lain. Nah, selanjutnya media juga harus bisa digunakan di kelas lain, tidak hanya difokuskan pada satu kelas. Yang terakhir, media bisa diunggah di platform digital untuk di-download atau digunakan oleh guru lain dan di sekolah lain, sehingga semua siswa dapat menggunakan media yang kami kembangkan. Ingat lagi. Oh my God.
Kelebihan media PowerPoint interaktif materi pecahan yang kami buat, yang pertama yaitu tampilan lebih menarik karena menggunakan warna dan gambar juga animasi. Yang kedua itu membantu siswa memahami konsep pecahan yang abstrak menjadi lebih konkret karena dalam PowerPoint interaktif yang kami buat itu menggunakan contoh kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membuat siswa lebih aktif dan fokus saat pembelajaran karena di dalam PowerPoint yang kami buat terdapat beberapa animasi yang membuat siswa lebih tertarik untuk memahami materi pecahan. Nah, yang selanjutnya, materi lebih mudah dipahami karena disertai contoh kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dapat digunakan berulang kali dan dibagikan kepada guru lain karena media yang kami kembangkan berbasis digital sehingga lebih mudah untuk dibagikan ke guru lain. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu lebih praktis digunakan dalam pembelajaran di kelas maupun daring karena media yang telah kami buat tidak memerlukan alat dan bahan yang sulit dijangkau. Di balik kelebihan tentu saja ada kekurangan dari media PowerPoint interaktif materi pecahan yang kami buat. Yang pertama itu membutuhkan perangkat seperti laptop dan proyektor karena karena PPT yang kami buat itu berbasis digital, tentu saja memerlukan alat teknologi untuk penggunaannya. Yang selanjutnya bergantung pada listrik dan teknologi. Nah, seperti yang tadi saya buat, karena media yang kami buat itu digital sehingga membutuhkan listrik dan teknologi. Selanjutnya, jika terlalu banyak animasi dapat mengganggu konsentrasi siswa. Di balik kelebihan siswa lebih fokus karena menggunakan animasi, terlalu banyak animasi pada PowerPoint juga bisa menghilangkan fokus siswa karena siswa menjadi tidak fokus pada materi tetapi fokus pada animasi yang ada di dalam PowerPoint. Yang selanjutnya, guru harus memiliki kemampuan dasar menggunakan PowerPoint. Nah, mungkin untuk guru-guru senior akan kesulitan dalam menggunakan media ini karena media yang kami gunakan berbasis digital, sedangkan guru-guru senior kebanyakan guru-guru yang memang sebelumnya mengajar anak-anak tidak menggunakan digitalisasi. Itulah kekurangan media yang kami buat. Lalu selanjutnya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Laptop, proyektor atau smartboard itu belum ada di seluruh sekolah, terutama smartboard. Nah, jadi itulah menjadi kekurangan dari media yang kami kembangkan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir itu membutuhkan waktu dalam proses pembuatan media. Nah, karena media yang kami gunakan itu media berbasis digital sehingga kami membutuhkan waktu untuk membuat media agar bisa digunakan dengan maksimal. Nah, kesimpulannya, media 4D membantu pengembangan media pembelajaran yang sistematis. PowerPoint interaktif membantu siswa memahami materi pecahan lebih mendalam. Lalu media pembelajaran membuat siswa lebih aktif, fokus, dan lebih tertarik belajar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.